Desa Seritiga yang berlokasi di Kecamatan Sumber Margatelang, Banyuasin, juga berpotensi sebagai kebun sawit dengan luasan lahan setiap penduduk lebih kurang 1 hektar. Siap yuk. Itu ibuan aja ya, tapi ini basah ya. Itu ibuan aja ya, tapi ini basah ya. 23.936 penduduk di Kecamatan Sumber Margatelang, Kabupaten Banyuasin, hampir 40% penduduknya berkebun sawit. Tanaman sawit termasuk tanaman perkebunan yang tidak perlu perawatan yang serius, karena tanaman sawit ini mudah tumbuh di dataran rendah. Jadi kalau misalnya disebutkan gambar berpotensi Sawit yang ditanam hanya memerlukan perawatan dengan pemupukan di awal tanam dan pengawasan dari hama. Disiram tiap hari, disiram sore, ada hujan. Kalau hujan disiram tiap hari, disiram sore, ada hujan. Kalau hujan disiram tiap hari, disiram sore, ada hujan. Kalau hujan Sebelum tanaman sawit disemai, terlebih dahulu disiapkan polybag dan dimasukkan tanah ke dalam polybag serta diberi pupuk dan dilakukan penyiraman secara teratur. Mas, siapa bela? Ada apa baju, ada apa-apa. Memang masyarakat gitu kan. Bukan itu video, Pak. Ayo, kau tuh marah sini. iya Mas. Jadi petaninya mana kita wawancara? Ini sikap efektif. Penyemaian tanaman sawit dilakukan dengan menanam bibit sawit dalam polybag dan dibiarkan di bawah atap sehingga tanaman sawit ini dapat berkembang dengan baik. Setelah berumur 1 bulan, tanaman sawit ini dipindahkan ke lahan sawit yang terlebih dahulu dibuatkan lubang yang cukup besar dan diberi pupuk.
700 satu karung, 750. Aja sama saya udah. 8 kali 9. Pantas lah. Cuma gua sebatang. Tanaman sawit ini ditanam pada lubang yang telah diberi pupuk sehingga tumbuh subur. Kalau tanahnya tak perlu buka kan ya. Udah aman ya? Tahan nggak tahan banyak. Iya. Kan ini kalau ada hujan 2 hari kan iya. Untuk tanaman sawit yang telah ditanam di lahan, biasanya terus diberi perlakuan dengan cara penyiraman maupun menyiangi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sawit. Kita sebagai petani sawit untuk meningkatkan dari kualitas buah mungkin ada beberapa yang perlu dilakukan. Mungkin yang pertama yaitu penyiangan gulma. Penyiangan gulma ini jadi di bawah sawit itu kita bersihkan, bisa dengan beberapa cara, dengan diterbas ataupun disemprot. Dan juga untuk berikutnya mungkin di pemupukan. Jadi pemupukan ini sebaiknya untuk meningkatkan kualitas dari buah sawitnya, itu kita lakukan pemupukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Yaitu di dalam 1 tahun dibagi 3 kali pemupukan. Kalau untuk sisa dari sawit yang tidak terangkut atau tidak terjual ke pabrik, kita bisa gunakan, kita ambil, kita pungutin, kita ambil sebagai pakan ternak, pakan ayam maupun bebek. Untuk luasan, rata-rata petani itu memiliki di antara 1 sampai 2 hektar per orang. Dengan total penduduk hampir 3.000 penduduk. Ya, 3.000 warga Desa Seri 3. Pemeliharaan sawit tidak begitu sulit, hanya diperlukan penjagaan dari hama seperti hama tikus dan babi. Petani biasanya menjaga sawit yang akan dipanen secara serius, sehingga buah sawit memiliki kualitas baik. Setelah berumur 6 bulan, sawit dipanen petani secara manual dan 1 persatu batang sawit. Panen dilakukan petani dengan melihat kondisi buah sawit yang siap panen. Buah sawit yang dipanen dikumpulkan di dalam wadah khusus sehingga semua buah sawit dapat terjaga kualitas buah yang dipanen.
Buah sawit yang siap panen berwarna kuning muda dengan buah yang cukup besar. Sawit yang dipanen dibawa ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan petani. Umumnya, petani sawit hanya menunggu masyarakat yang akan membeli, baik secara borongan atau hanya per pohon. Sawit yang dipanen dijual langsung ke pengepul sehingga tidak sulit untuk membawanya ke kota Banyuasin. Petani hanya menunggu di kebun dan berharap harga jual sawit meningkat. Umumnya, pengepul datang langsung ke kebun sawit dan melakukan nego dengan petani, sehingga petani belum bisa bermain dengan harga pasar. Saya ini petani sawit, Pak. Petani sawit mulai tahun 2015 saya tanam sawit. Tapi sekarang ini sawitnya terlalu murah. Jadi minta tolong dinaikkan harganya karena pupuk sekarang agak mahal. Racun juga agak mahal, jadi susah sekarang, Pak. Kita ini petani sawit, gimana kalau murah sawit, pupuk mahal, racun mahal, jadi tidak bisa terkendali masalah perawatan. Kalau tanam lain kurang bagus Bu di sini, khususnya sawit yang bagus. Tapi harganya sekarang agak lalu rendah. Kalau umpamanya pupuk terlalu murah, pupuk murah, racun murah, mungkin ada perbedaan. Kalau sawitnya murah, racun mahal, pupuk mahal, jadi bisa-bisa tidak ada buahnya. Karena kita kan tidak mampu beli racun sama pupuk. Panen kan 2 kali sebulan, Bu, panennya. Panennya 2 kali sebulan. Itu gimana Pak? Untuk pemasarannya ada kendala nggak Pak? Untuk pemasarannya baru dipasarkan kemana saja Pak? Iya, ini kan ke pabrik Bu. Tapi ini kan kendalanya kan cuma jalan Bu. Jalannya kan agak sekarang kalau musim hujan, naik motor naik perahu. Jadi biayanya kan ke situ semua, biaya harga sawit murah. Kalau umpamanya harganya agak naik mungkin ada lah umpamanya Bu. Kalau harganya turun mungkin semua ini bisa umpamanya terhapus. Karena kita tidak mampu lagi umpamanya membiayai. Sawit dari Kabupaten Banyuasin masih dijual dalam bentuk tandan buah segar atau berbentuk bahan baku dan belum diolah menjadi produk barang jadi. Fluktuasi harga sawit dirasa petani tidak sebanding dengan biaya operasional petani, sehingga petani sawit mengalami kerugian
dan hanya stagnan. Untuk menaikkan harga sawit, petani dimotivasi untuk melakukan proses penanaman sampai pasca panen yang benar, sehingga mendapatkan buah sawit yang berkualitas. Sawit ini mulai penanaman dari biasa butuh waktu kurang lebih 4 tahun baru panen. Keinginan kami ke pemerintah, harapan kami petani sawit itu dibantu dengan harga-harga pupuk bisa disubsidi dan untuk pestisida, untuk racun bisa diturunkan karena untuk sekarang tidak sesuai dengan hasil produksi dan bahan-bahan yang dipakai untuk panen, untuk meningkatkan hasil produksi. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan untuk sekarang ini. Sekarang kita masih harga 1.500, 1.700 karena pabrik itu macam-macam, makanya sekarang pabrik ada yang harga 700 di pabrik, sedang kami di petani harga cuma 1.500. Petani sawit kini terus melakukan penelitian dan pengembangan agar harga sawit dapat meningkat, karena petani hanya bergantung pada kebun sawit. Petani sawit Banyuasin memasukkan buah sawit yang masih segar ke dalam kontainer dan langsung dibawa ke luar negeri, seperti ke Malaysia, India, dan Cina. Jadi kalau misalnya disebutkan gambar berpotensi, Pemasaran buah sawit meski sudah merambah ke pasar luar negeri, namun harga sawit belum seperti yang diharapkan, sering berfluktuasi. Potensi sawit di Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat dan mata pencaharian masyarakat setempat. Peran pemerintah setempat diharapkan petani dapat mengangkat harga sawit lebih baik lagi dan akan membantu petani sawit dalam hal pemasaran.